jaksa penuntut umum atas nota pembelaan dan pledoi penasihat hukum terdakwa 1 Linda Namoy dan terdakwa 2 yang mengenal FCA. Yang terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim, saudara penasihat hukum yang kami hormati, sidang yang dimuliakan. Menyadari hakikat kita sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, maka yang terpenting dan yang utama sebelum memulai segala aktivitas, maka sepatutnya kita panjatkan bersyukur kehadirat Maha Esa Tuhan Pencipta langit dan bumi serta segala isinya, karena atas perkenannya kita masih diberikan rahmat dan hidayatnya sehingga dapat menghadiri persidangan di hari ini. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim yang dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan serta keuletan telah memimpin persidangan ini sejak awal sampai saat ini sehingga berlangsung aman, nyaman dan kondusif tanpa ada gangguan yang berarti, serta tidak lupa juga mengucapkan penghargaan yang diberikan kepada penasihat hukum yang telah mendampingi terdakwa 1 Linda Namoy dan terdakwa 2 yang mengenal SCF selama berlangsungnya persidangan ini. Menyikapi nota pembelaan dan pledoi dari penasihat hukum terdakwa 1 Linda Namoy dan terdakwa 2 yang mengenal SCF yang dibacakan dalam persidangan hari Selasa tanggal 3 Juli 2024 atas surat tuntutan dan menurut Depositor Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, maka tibalah pada giliran kami selaku Jaksa Penuntut Umum memberi jawaban untuk replik terhadap keberatan penasihat hukum dalam nota pembelaan dan pledoi sebagaimana diatur dalam pasal 184, 182 ayat 1 huruf B KUHP. Setelah mempelajari dan mencermati hal-hal yang dikemukakan penasihat hukum pada terdakwa dalam nota pembelaan pledoi, ternyata penasihat hukum terdakwa tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum dalam surat tuntutan pidana dan menolak seluruh dalil dan argumentasi jaksa penuntut umum sebagai dasar pembuktian bahwa terdakwa 1 Linda Namoy dan terdakwa 2 yang mengenal SCA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan tindak pidana dalam pasal 264 ayat 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan alasan antara lain sebagai berikut. 1. Tentang apa yang dipalsukan. Penasihat hukum para terdakwa keberatan dan menolak adanya perbuatan terdakwa 1 Linda Namoy dan terdakwa 2 yang mengenal SCA melakukan pemalsuan surat otentik. Justru menurut penasihat hukum terdakwa bahwa proses jual beli dan proses transaksi yang benar adanya, tidak fiktif, tidak palsu dengan dalil sebagaimana diuraikan dalam pledoi pada halaman 20 sampai 24 yang pada intinya satu bahwa transaksi jual beli tanah seluas 800 km persegi antara Saprodin City selaku penjual dengan Linda Namoy selaku pembeli adalah benar karena transaksi tersebut telah dituangkan dalam akta jual beli nomor 156-12-12-1989 tanggal 9 Desember 1989 yang dibuat di hadapan PPATS Dr. Servius Sendau selaku Camat Belang. 1. Bahwa Saprodin City sendiri yang datang dan menyampaikan untuk menjual tanah dimaksud dan sudah melakukan pengurusan di hukum 2 dengan kelengkapan kepemilikan Saprodin City sesuai dengan surat keterangan kepemilikan tanah yang terletak di Desa Rata-Rata di Kecamatan Belang, Kabupaten Nusa Tenggara, Sulawesi Utara adalah milik dari Saprodin City tertanggal 9 Agustus 1989. Bahwa jaksa penuntut umum menggunakan 2 surat yang dikategori surat di bawah tangan yakni surat penjualan sementara tertanggal 30 Agustus 1982 dan surat keterangan tukar menukar tanggal 30 Mei 1984 sebagai dasar pembuktian akta jual beli NJP nomor 156/539/12/1989 tanggal 9 Desember 1989 adalah tidak benar atau palsu, padahal AJB adalah surat yang sah dan berharga lebih tinggi nilai pembuktiannya daripada surat di bawah tangan. Tentang cara dan pembuatan peran apa yang dilakukan oleh para terdakwa, penasihat hukum para terdakwa dalam pledoi pada halaman 24 sampai halaman 26 pada intinya berpendapat bahwa terdakwa 1 Linda Namoy tidak tahu dan tidak pernah berbuat apa-apa untuk terjadinya akta jual beli dan AJB nomor 156
garing 539 garing nomor 12 garing 1989 tanggal 29 Desember 1989 yang dibuat di hadapan PPAT Dr. Serpius Sedo selaku pembela bahwa terdapat satu pidana namun menerima hak atas tanah objek sengketa atas pengaturan dari terdakwa 2 terdakwa Hermona alias CM dan ibu angkatnya Eri Nanoy almarhum dan pidana terdapat satu pidana Nanoy menggunakan surat untuk melakukan laporan polisi untuk pembelaan hak dan mempertahankan haknya yang ternyata tidak mengetahui sebelumnya tentang identitas Rafathar adalah identitas yang tidak benar sehingga pengguna dimaksud untuk menjalankan prosedur mempertahankan hak tidak ada niat jahat untuk melawan hukum dan merugikan orang lain. Bahwa terdakwa 2 Hermona alias CM dalam melakukan pengurusan akta tidak memahami konsekuensi dan tidak memperhatikan syarat-syarat hukum yang ditentukan dengan lalai bukan dengan maksud sengaja, bukan dengan niat jahat pada waktu bertanda tangan di atas nama terdakwa satu Rina Nanoy pada akte jual beli nomor 156 yang dibuat di hadapan PPAT Dr. Serpius Sedo selaku camat bilang semata terdakwa satu Rina Nanoy tentang siapakah dan apakah yang dirugikan berdasarkan para terdakwa dalam pledoi pada halaman 26 dan halaman 27 pada intinya berpendapat bahwa unsur yang terbukti tidak benar terkait palsu adanya hanyalah tentang identitas saudara tersebut dan selaku pembeli yang termuat dalam akta jual beli nomor 156 adalah untuk 1 tahun sedangkan pada waktu itu baru berusia kurang lebih 16 tahun. Dengan demikian secara hukum ketidakbenaran identitas terkait usia adalah masalah substansi tentang sah tidaknya perikatan jual beli dimaksud dan tidak mempengaruhi dan tidak mengakibatkan merugikan pihak lain. Yang kedua bahwa dalam hal itu justru sangat jelas dirugikan dan dapat dirugikan adalah posisi pembeli terdakwa satu Rina Nanoy yang pada waktu akte jual beli nomor 156 dibuat adalah berusia 16 tahun dan patut dilindungi oleh hukum. Kecakapan dan buruk selanjutnya penasihat hukum terdakwa ini mengutip pendapat dari buku Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2011. Yang terhormat Ketua dan anggota Majelis Hakim, saudara penasihat hukum yang kami hormati, sidang yang dimuliakan. Terhadap pokok-pokok keberatan penasihat hukum para terdakwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, selanjutnya kami akan menyampaikan pendapat sekaligus jawaban replik sebagai berikut. 1. Keberatan pada angka 1.1, 2.1 dan 3.1 akan kami jawab sekaligus mengingat substansinya persis sama. Bahwa pendapat penasihat hukum para terdakwa yang menyatakan kalau saksi jual beli tanah seluas 802 meter persegi antara Sapri City selaku penjual dengan Rina Nanoy selaku pembeli adalah perbuatan yang nyata karena transaksi jual beli tersebut dituangkan dalam akte jual beli nomor 156 dari 539 dari nomor 12 dari 1989 tanggal 29 Desember 1989 di hadapan PPATS Dr. Serpius Sedo selaku camat bilang adalah pendapat yang keliru dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini disebabkan karena akte jual beli Forum AJB nomor 156 garing 539 garing nomor 12 garing 1989 tanggal 29 Desember 1989 yang merupakan bukti surat sekaligus objek dalam perkara ini dilakukan keabsahannya jika dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur proses mekanisme pembuatan akte jual beli tanah, yaitu A. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah menyatakan setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan suatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria. Dan selanjutnya dalam
B. Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 tentang penunjukan pejabat yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah serta hak dan kewajibannya menyatakan untuk setiap kecamatan atau daerah yang disamakan dengan itu dalam kurung selanjutnya dalam peraturan ini disebut kecamatan diangkat seorang pejabat yang bertugas membuat akta perjanjian yang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah dalam kurung selanjutnya dalam peraturan ini disebut pejabat. C. Pasal 1233 KUH Perdata mengenai perikatan menyatakan perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang. Selanjutnya pasal 1333 KUH Perdata menyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih, kemudian untuk memenuhi ketentuan pasal 1233 KUH Perdata dan pasal 1333 KUH Perdata tersebut terdapat syarat yang wajib dipenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan sahnya suatu perjanjian yang satu, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu hal tertentu. Dan 4. Suatu sebab kausa yang halal. Berdasarkan kebenaran fakta, hasil pemeriksaan persidangan membuktikan jika dalam pembuatan dan atau penerbitan akta jual beli dan AJB nomor 156/12/1989 tanggal 29 Desember 1989 tidak memenuhi prosedur dan syarat yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, yaitu para pihak yang terdapat nama dan tanda tangan akta jual beli dan AJB nomor 156 garing 539 garing 12 garing 1989 tanggal 29 Desember 1989, yaitu Saprudin Siti selaku penjual, Linda Namoy selaku pembeli, dan sebagai saksi yaitu SK Kampung selaku ketua desa Rata Totok dan J. Adim selaku kaum pemerintah penandatanganan akta tersebut di kantor desa Rata Totok. Setelah itu barulah akta dimaksud diantarkan ke kantor camat untuk penandatanganan oleh Dr. Sergio Seno dan Perum Camat Bela selaku PPAT. Dengan demikian para pihak yang sebelumnya menandatangani akta tersebut tidak pernah menghadap Dr. Sergio Seno dan Perum Camat Bela selaku PPAT. Salah satu pihak yaitu Linda Namoy selaku pembeli yang terdapat tanda tangannya dalam akta jual beli dan AJB nomor 156 garing 539 garing 2012 garing 1989 tanggal 29 Desember 1989 tertulis usia 21 tahun, pekerjaan swasta, padahal senyatanya usia dan pekerjaan terdakwa satu Linda Namoy pada tanggal 29 Desember 1989 adalah 16 tahun. Pekerjaan pelajar. Oleh karena itu, kapasitas Linda Namoy selaku pembeli tidak memiliki kecakapan membuat suatu perikatan. Terdakwa 2 Mona alias Geng yang menandatangani di atas nama Linda Namoy selaku pembeli dalam akta jual beli AJB nomor 156 garing 539 garing 2012 garing 1989 tanggal 29 Desember 1989, padahal salah satu syarat sahnya perikatan adalah adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Dengan demikian timbul pertanyaan, bagaimana mungkin terjadinya kata sepakat antara Linda Namoy selaku pembeli dengan Saprudin Siti selaku penjual jika terdakwa satu Linda Namoy sendiri tidak mengetahui namanya dituangkan sebagai pihak pembeli dalam akta jual beli dan tidak pernah menandatangani akta jual beli dimaksud.
Selain itu, terdakwa Satudin dan Anoy tidak pernah mengetahui apalagi bentuk 156/39/12/1989 tanggal 29 Desember 1989 diragukan keabsahannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 2. Keberatan pada angka 1 itu tentang Saprodin Siti sendiri yang datang dan menyampaikan untuk menjual tanah dimaksud dan sudah melakukan pengurusan di Hukum 2 dengan kelengkapan kepemilikan Saprodin Siti berupa bukti surat keterangan pemilikan tanah yang terletak di desa tertentu 1 Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara adalah milik dari Saprodin Siti tertanggal 9 Agustus 1989 adalah pendapat yang tidak memiliki kekuatan pembuktian, yaitu dalam proses pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta yang dapat dijadikan fakta hukum terkait tindakan Saprodin Siti sendiri yang datang dan menyampaikan untuk menjual tanah dimaksud. Keterangan tersebut hanya diperoleh dari terdakwa 2 yang mana alias CM sendiri tanpa didukung dengan alat bukti lainnya. Sedangkan terhadap suatu keterangan kepemilikan tanah yang terletak di desa tertentu 1 Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara adalah milik dari Saprodin Siti tertanggal 9 Agustus 1989 yang diajukan oleh penasihat hukum para terdakwa dalam persidangan juga diragukan keabsahannya, mengingat dalam surat keterangan tersebut menyebutkan luas tanah 802 meter persegi seluruhnya adalah milik dari Saprodin Siti. Sedangkan fakta hukum hasil pemeriksaan persidangan pembuktian tanah seluas 801 meter persegi sebelumnya terdiri atas 2 pemilik tanah yang berbeda sebelum dimiliki oleh Lydia Lim alias Paul almarhum melalui 2 cara, yaitu pertama melalui proses jual beli antara Hadiah Abraham almarhum selaku penjual dengan Lydia Lim alias Paul dengan menggunakan nama menantunya yaitu saksi Boy Galigis selaku pembeli seluas 461 meter persegi sebagaimana tertuang dalam surat penjualan sementara tanggal 30 Agustus 1982 dan melalui proses tukar-menukar tanah antara Fatma Dauda almarhum dengan Lydia Lim alias almarhum seluas 340 meter persegi dengan menggunakan nama Boy Galigis sebagaimana tertuang dalam surat keterangan tukar menukar tanggal 30 Mei 1984. 3. Keberatan pada angka 1.3 tentang akta jual beli yang berupa AJB nomor 156/12/1989 tanggal 29 Desember 1989 merupakan akta otentik, adalah bukti surat yang sah dan berharga, lebih tinggi nilai pembuktiannya daripada surat di bawah tangan, dapat disetujui apabila pembuatan penerbitan akta jual beli AJB nomor 156/12/1989 tanggal 9 Desember 1989 memenuhi prosedur mekanisme dan syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Namun jika penerbitannya tidak melalui prosedur garis mekanisme dan syarat-syarat yang ditentukan sebagaimana telah kami uraikan dalam jawaban berangka 1 di atas, apakah penasihat hukum para terdakwa masih berkeyakinan bahwa nilai akta jual beli AJB nomor 156 tersebut lebih tinggi dari surat di bawah tangan Indosa surat penjualan sementara tanggal 30 Agustus 1982 dan surat keterangan tukar menukar tanggal 30 Mei 1984. Padahal penasihat hukum para terdakwa semestinya memahami jika sah atau tidaknya suatu akta atau perjanjian tidak ditentukan berdasarkan bentuk akta tersebut, apakah itu berbentuk akta perjanjian ataukah berbentuk akta di bawah tangan, melainkan ditentukan dari terpenuhinya syarat sah perjanjian. 4. Keberatan pada angka 2.3
dan 2.3 tentang tindakan terdakwa Satu Linda Namun menggunakan surat untuk melakukan laporan polisi adalah untuk pembelaan hak dan mempertahankan haknya dan perbuatan terdakwa 2 Emuna alias Cieng dalam melakukan pengurusan akta tidak memahami konsekuensi dan tidak memperhatikan cara-cara hukum yang ditentukan oleh. Karena itu penasihat hukum para terdakwa berpendapat jika perbuatan terdakwa Satu Linda Namun dan terdakwa 2 Emuna alias Cieng bukanlah dengan sengaja memiliki niat jahat, akan kami tanggapinya yakni bahwa jika terdakwa Satu Linda Namun menggunakan akta jual beli nomor 156 garing 539 garing Februari 12 garing 1989 tanggal 9 Desember 1989 untuk membuat laporan polisi demi mempertahankan haknya, itu berarti terdakwa Satu Linda Namun dengan penuh kesadaran dan memahami dan mengetahui secara pasti tentang ketidakbenaran identitasnya dalam akta jual beli tersebut, akan tetapi dengan menggunakan akta jual beli nomor 156 sebagai dasar pembuatan laporan polisi secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja mengakui sekaligus melegitimasi identitasnya yang dipalsukan dalam akta jual beli nomor 156 garing 9 garing 2012 garing 1989 tanggal 9 Desember 1989 bahwa dengan tidak kami hormati sidang yang dimuliakan berdasarkan jawaban kami disertai alasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka dengan tegas kami tidak sependapat dengan keberatan penasihat hukum dalam nota pembelaan dalam forum pledoi karena keberatan tersebut tidak beralasan secara hukum. Oleh karena itu kami mohon kepada majelis hakim untuk menolaknya atau setidaknya menyampingkannya. Selanjutnya kami jaksa penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan terdakwa Satu Linda Namun dan terdakwa 2 Emuna alias Cieng bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu. 3. Pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Satu Linda Namun berupa pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menyatakan terdakwa tetap ditahan. Terdakwa 2 Emuna alias Cieng berupa pidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menyatakan agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 rangkap sertifikat hak milik nomor 27 atas nama Linda Namun dan berupa fotokopi 1 rangkap akta jual beli nomor 156 garing 593 garing nomor 12 garing 1989 tanggal 29 Desember 1989 antara Sampurudin Siti dan Linda Namun tetap terlampir dalam berkas perkara. 1. Berkas salinan putusan pengadilan tata usaha negara Manado nomor 182 garing B garing 2022 garing PT Tun Makassar MKS tanggal 1 Desember 2022. Penggugat sebanding atas nama Emuna dan kawan-kawan 1 rangkap surat penjualan sementara bidang tanah Desa Rata Toto dari Rania Abraham kepada Boy Kaligis dan tanggal 30 Agustus 1982. 1 rangkap surat bukan menggugat sementara sebidang tanah di Desa Rata Toto antara Ona Dauda dengan Boy Kaligis tertanggal Rata Toto 1 30 Mei 1984 dikembalikan pada saksi korban di Cirebon. 3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 sebagaimana yang tersebut dalam surat tuntutan pidana nomor registrasi perkara PDM 01 garing MND garing SKU 2 garing 05 garing 2024 dalam persidangan hari Kamis tanggal 18 Juli 2024.
Demikian jawaban replik atas nota pembelaan dan pledoi ini kami ajukan dalam persidangan hari ini Kamis tanggal 25 Juli 2024. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada majelis hakim dalam memutus perkara ini. Sudah bertanda jaksa penuntut umum. Terima kasih yang mulia.